Berkaitan dengan merebaknya wabah virus COVID-19 di Indonesia, sudah sepatutnya kita mulai waspada. Tidak dipungkiri bahwa pemahaman kita sangatlah minim mengenai hal tersebut. Di tengah beredarnya banyak informasi, baik di media sosial dan juga media massa, dan di tengah kebingungan kita untuk mencari referensi mana berita baik dan juga berita yang salah, maka dalam hal ini kami akan memberikan referensi mengenai pemahaman tersebut. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar kata-kata yang berhubungan dengan coronavirus atau COVID-19 atau COVID-19. Tapi apakah kalian tahu sebenarnya apa itu COVID-19 atau COVID-19 yang sering sekali diomongkan oleh publik pada akhir-akhir ini? Hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu COVID-19 ini sendiri, apa itu gejalanya, pencegahan, dan bagaimana kita harus menyikapi mengenai sekarang. COVID-19 sendiri sebenarnya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Jadi, coronavirus sendiri ini adalah seperti keluarga, di mana COVID ini atau SARS-CoV-2 ini adalah salah satu anggota keluarga dari coronavirus. Jadi, selain dari COVID-19, coronavirus juga di manusia ada pada SARS dan MERS. Jadi, sebenarnya memang COVID ini bukan suatu virus yang terlalu baru, tetapi memang virus ini baru karena virus ini adalah mutasi dari virus corona yang ada di hewan, akhirnya dia bermutasi di badan manusia. Gejala utama dari COVID-19 ini dan yang membedakan dari flu atau alergi adalah batuk kering, tidak berdahak sama sekali, lalu ada rasa sesak napas, dan juga ada demam. Gejala ini akan muncul 2 hingga 14 hari setelah adanya infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, COVID ini bisa melontarkan hingga 0,5 sampai 2 meter dari cipratan liur kita. Jadi memang sebisa mungkin walaupun kita merasa bahwa kita tidak pernah kontak dengan mereka yang terkena atau orang dalam pengawasan, sebaiknya ketika batuk atau bersin, segera menutup mulut atau gunakan masker. Pencegahan dari COVID-19 ini sebenarnya sangat mudah. Yang pertama harus kita lakukan adalah menjaga cuci tangan kita. Kenapa kita harus menjaga ini? Karena cuci tangan itu menghilangkan 90% kuman dan bakteri, termasuk di dalamnya adalah virus dari COVID-19 ini. Dengan mencuci tangan, mengikuti 6 langkah yang sudah pernah diberikan oleh pemerintah, maka kita bisa mengurangi resiko kita untuk tertular dan menularkan virus COVID ini. Karena sifat dari COVID ini, dia dapat bertahan di lingkungan yang tidak dibersihkan hingga 9 hari atau lebih dari itu, karena belum ada sebenarnya penelitian yang dapat menunjukkan bahwa virus ini dapat mati untuk waktu tertentu. Jangan lupa untuk selalu menghindari memegang muka, terutama mulut dan hidung, apalagi memasukkan tangan ke dalam mulut. Karena disinilah kita dapat mudah tertular, apalagi ketika ada virus tersebut atau bakteri lain yang ada di tangan kita, maka virus tersebut dapat masuk ke saluran pernafasan kita. Lalu, jangan lupa ketika kita bersin dan batuk, selalu tutup mulut dengan menggunakan siku bagian dalam, karena daerah ini adalah daerah yang jarang sekali dipegang. Setelah itu, boleh menggunakan hand sanitizer atau semprotan alkohol untuk membersihkannya. Lalu, jangan lupa juga untuk selalu menggunakan masker ketika lagi batuk atau sering bersin, karena kita sendiri yang akan mencegah loncatan dari droplet COVID-19 ini. Sekarang, bagaimana kita menyikapi keseluruhan wabah ini? Pertama, selalu dengarkan arahan dari pemerintah pusat dan pemerintah setempat. Mengapa? Karena mereka sendiri punya protokol untuk menangani wabah tersebut. Kedua, selalu cek kebenaran berita yang tersebar. Saran dari saya pribadi adalah sebaiknya hanya melihat kanal terpercaya seperti kanal dari Kemenkes
dan juga kanal dari WHO. Boleh juga untuk melihat kanal dari pemerintah provinsi setempat yang sudah diberi instruksi langsung oleh pemerintah. Lalu jangan lupa untuk selalu menjaga jarak kita, karena memang loncatan dropletnya sejauh 0,5 hingga 2 meter ini adalah loncatan yang cukup berbahaya untuk orang lain, sehingga selalu menjaga jarak kita dengan orang lain ketika mengantri atau ketika sedang duduk di keramaian. Dan keempat adalah selalu ingat untuk menjaga diri kita sendiri, dan yang paling penting adalah jangan panik. Karena ketika kita panik, maka imunitas kita akan turun, sehingga sebaiknya kita menjauhi berita-berita yang kebenarannya masih dipertanyakan untuk mengurangi kepanikan kita. Dan jangan lupa, nomor kontak darurat dari COVID-19 adalah 119 ekstensi 9. Terima kasih.